Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Iya. Kayak gimana contohnya? Ya, contohnya udah berapa lama saya bawa mobil terus Pak ya. Jadi pendapatan tuh bukannya cukup, malahan hari ke hari, bulan ke bulan tuh kekurangan terus lah istilahnya Pak. Jadi kelebihan anak saya sekarang kuliah Pak. Jadi Jakarta ini pun saya sendiri Pak. Istri di kampung rawat orang tua. Kampungnya di mana? Bukit Tinggi. Jadi istri saya sekarang di Bukit Tinggi. Nggak bisa ninggalin. Jadi dapurnya dua dong? Iya Pak. Dapurnya dua. Mertua saya sakit Pak. Mertua sakit iya. apa? Ya namanya orang udah tua Pak. Jadi istri saya itulah yang merawat, yang bisa Pak. Jadi sakit apa? Apa namanya itu, pertama dulu kayak gatal-gatal ini Pak. Jadi namanya orang tua digaruk-digaruk aja jadi luka, jadi melebar lukanya. Nah itu. Jadi sehari-hari itulah istri saya yang merawat. Saya sedih juga rasanya. Saya tinggal di sini saya sendiri Pak. Udah berapa tahun? Udah masuk 6 tahun. 6 tahun. Iya. Jadi kalau mau nengokin istri yang nengokin bapak atau bapak nengokin istri ke sana? Kalau dulu siap gajian pulang saya Pak. Tapi semenjak COVID, jadi ekonomi udah menurun. Istilahnya mata pencarian menurun, ekonomi meningkat. Jadi nggak bisa pulang. Jadi pasalah uang kirim berapa dapat kirim gitu aja Pak. Oh. Jadi sekarang maksain ke RDAY pengen berubah nasib. Iya Pak. Bisa Pak, jadi gini. Nomor 1, Bapak terima dulu takdir Tuhan. Sekarang nih Bapak kondisi begini, jauh dari istri. Iya. Dapurnya 2, Bapak makan, istri juga di sana makan. Iya Pak. Anak di Shopee. Nomor 2, apa kegiatannya? Kuliah, sekolah Pak. Kuliah, sekolah, biaya. Iya Pak. Gaji bulanan. Nah kira-kira tuh udah seizin Allah belum? Udah. Jadi Bapak terima dulu takdir Tuhan. Kalau sekarang kan Bapak enggak. Hati kecil Bapak ini protes. Protes tuh kenapa ya? Di usia gue 56 tahun kok nasib gue begini. Di usia gue 55 tahun kok nasib gue begini. Besok kalau gue nambah umur sampai kapan gue begini terus? Nggak boleh Pak, itu namanya ngeluh. Iya. Itu namanya ngeluh. Sampai kapan gue begini? Sampai kapan gue begini? Itu namanya ngeluh. Iya Pak. Nggak boleh. Tapi harus terima takdir Allah. Caranya apa? Tidak boleh punya sifat 18. Mana kertasnya? Ini Nah Pak. coba Bapak perhatiin. Dari 18 sifat yang mana yang dominan di hati Bapak kalau boleh tahu? Murung ini Pak. Nggak boleh. Saya sering sendiri murung aja. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Bapak udah ditakdirin sama Allah bahwa hidup ini udah ada skenarionya. Bapak mimpi gak waktu Bapak lulus sekolah SMP, Bapak punya jodohnya istri tercinta. Waktu Bapak lulus SD, Bapak punya suami, punya istri tercinta. Nggak mimpi lah. Atau kita mimpi nih. Setahun yang lalu bahwa kita bakal ketemu, nggak mimpi juga. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak nggak mikir, komen, ngeluh. Nah bisa gak tuh jangan. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah gitu, saya mau itu. Tapi kalau Bapak masih mikir, komen, ngeluh, angkat tangan. Kenapa? Karena kan udah ada skenarionya. Iya Pak. Bahwa nanti Bapak di 2025 akan ketemu orang kaya raya dari Padang yang nitipin duitnya ke Bapak, Bapak suruh ngelola. Nah, udah ada takdir di sini. Jadi tinggal jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, sambil Bapak jalanin, syukurin, nikmatin, Bapak bisa gak paksain semua ini pasti karena Allah. Jadi Bapak berdoanya, terima kasih Allah, terima kasih. Penghasilan saya sebulan 10 miliar. Padahal belum. Di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku.
Kedua, Bapak kalau bawa mobil Transjakarta, Bapak harus niatnya ikhlas semata karena Allah seperti bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sholatku, ibadahku, matiku ikhlas semata karena Allah. Kalau Bapak kan enggak. Saya kerja untuk ngidupin keluarga. Saya kerja buat bayar kuliah anak. Saya kerja buat ngirimin istri. Karena istri ngerawat mertua. Nggak boleh. Saya kerja ikhlas semata karena Allah. Bukan karena apa-apa. Nah kebanyakan kita enggak, Pak. Saya kerja untuk ngidupin keluarga. Aduh, kata Allah jangan dong. Buktinya apa? Nih amit-amit yang jamang meja sampai. Bapak meninggal. Iya. Tetap aja istri ngerawat mertua. Bapak meninggal. Tetap aja anak kerja di Shopee. Bapak meninggal. Tetap aja anak kuliah. Nggak ngaruh. Mau presidennya Soeharto. Mau presidennya Habibie. Mau presidennya Megawati. Mau presidennya siapa. Tetap aja negara tetap ada. Nggak ada perubahan. Mana ada perubahan? Ada? Nggak ada. Ya alhamdulillah ada jalan tol. Alhamdulillah. Tapi kan tetap jalan. Jadi nggak ngaruh bos. Jadi bos niatin. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Bahwa hidup, mati, dan ibadahku ikhlas semata karena Allah. Begitu. Tapi kan bos sekarang enggak. Duh, besok gimana ya? Nggak boleh. Besok ya tetap tenang aja. Pasti ada rezekinya. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Dulu bos SMA lulus apa enggak bos? SMA lulus nggak? Lulus, Pak. Di mana SMA-nya? Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Iya. Nah, lo liatin nih bos. Temen bos SMA lulus. Kan alhamdulillah ada yang udah meninggal. Banyak. Ada yang sakit-sakitan. Alhamdulillah lo sehat. Ya kan? Walaupun sakit-sakit sedikit wajar dah, puyeng-puyeng dah ya kan? Iya. Karena dikejar sama itu tagihan lah kan? Iya, Pak. Tapi kan yang penting lo sehat. Dibandingin temen lo kan ada yang udah pada meninggal. Temen SMA. Udah banyak, Pak. Ya banyak kan? Gitu. Nah mau gue ayatnya di Al-Quran. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi lo harus banyak bersyukur. Kalau lo kan enggak. Banyak ngeluh. Banyak mikir. Murung. Banyak sedih. Iya. Banyak apa tuh tadi yang 18. Nah mau gue lo nggak boleh ada sifat 18. Satu nggak boleh. Apalagi lo ada 18 minimal ada 5 tuh yang gue lihat ada di badan lo. Nggak boleh. Masa satu nggak boleh? Lo cerita di dalam satu badak ada segumpal daging. Iya Pak, jadi yang dikatakan Pak Haji tadi, kita ingat hadis Rasulullah SAW bersabda, yang masyhur hadis ini ya, masyhur terkenal sekali, yang diawali Rasulullah dengan kata-kata ingat, berarti penting hadis ini. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ini, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad tubuh manusia. Apa itu? Dia adalah hati, kata Rasulullah seperti itu. Jadi lo nggak boleh tuh satu sifat juga yang ada di 18 tuh nggak boleh ada tuh di hati si bos. Kalau bos pengen kaya raya tajir melintir. Susah Pak Haji ngilanginnya. Harus bisa. Karena itu kan sifat setan. Nggak ada di Al-Quran. Kenapa ada di kita? Gue suka gundah. Nggak boleh. Gue suka gelisah. Apalagi. Gue suka murung. Nggak boleh lagi. Gue sedih. Nggak boleh. Nah. Bisa gak tuh pelan-pelan dihilangin? Yang 18. Bisa. Terutama yang tadi lo sebutin satu. Apa tadi? Murung. Murung. Bisa, Pak. Kalau gue boleh tanya, apa yang bikin lo murung bos? Kalau gue boleh tahu bos. Ya saya sini sendiri, Pak. Mm-mm. Nah, itu.
masak sendiri, nyuci sendiri, gajian ditransfer ke kampung, itu. Nggak utuh. Nggak utuh. Kayak kameramen loh. Iya, Gajian langsung kirim ke bini. iya. Kadang-kadang kita tinggal kulitnya doang. Ya. Tinggal kulitnya doang. Kayak kameramen. Untung dapat itu grepean sejuta ya. Untung dapat grepean sejuta kameramen. Kadang-kadang istri saya nggak kebagian untuk anak kuliah semuanya, Pak. Jadi cuman pindah Pindah tangan. doang. Ya Allah. Lo kayak ini loh. Kayak ini nih. Kayak itu kameramen. Aduh. Iya, Pak Haji, ya. Itulah yang saya rasakan, Pak Haji. Jadi saya sering YouTube Pak Haji ini udah selama 2 tahunan udah, Pak Haji. 2 tahun. Iya. Tapi waktu itu saya nggak ada duit. Kesini nggak ada duit. Itu dalam 3 bulan terakhir ini ada saya punya tabungan dikit, Pak Haji. Saya lihat lagi YouTube, Pak Haji. Saya lihat terus dalam 3 minggu ini. Iya. Udah nekat saya ke sini, Pak Haji. Emang harus nekat, Bos. Kalau nggak nekat kita nggak privat begini ngobrol. Pak Haji dibilang di YouTube itu dipaksain. Paksain. Itu saya sampai sembahyang tahajud, Pak Haji. Apa? Sembahyang tahajud. Sampai sholat tahajud. Iya, minta Tuhan ke Tuhan gimana petunjuknya kan. Sampai sholat. Ya, sholat. Apa nama itu? Syukur. Sholat. Tobat. Saya kerjakan, Pak Haji. Ngaji. Tapi saya bangun jam 00 tuh ada kendala dikit, Pak Haji. Ya. Kendalanya saya tuh kan saya masuk Sipan, Ji. Oh ya. Jadi kalau saya pulang udah jam 10 malam, nyampe di rumah, sholat, makan, ngantuk lagi. Jadi jam 00 kelewatan. Bablas. 16. Nah itu yang jadi kendalanya. Tapi kalau masuk pagi insya Allah, Pak Haji. Bisa. Bisa. Walaupun terlewat dikit-dikit, jam 12:30 lah, bisa saya kerjain. Nah, siap sholat, ngaji, bisa saya. Pas subuh nanti ke masjid, udah saya kerjain, Pak Haji. Bos, sholat bagus banget. Iya. Tapi itu nanti nyusul deh. Yang urgent ini dulu nih, Bos, yang urgent. Bisa gak lo kerja yang sekarang Iya. lillahi ta'ala, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lo nerima takdir Tuhan dulu. Iya, Pak Haji. Kalau orang bilang lo takwa dulu, menerima takdir Tuhan. Kebanyakan emang apa, Pak Haji, kalau orang lain kayak saya nih, bukan lillahi ta'ala. Coba wa nasuki wa mayaya wa mamati, kalau selengein, diplesetin apa? Jadi harusnya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena pikiran kita pusing, jadi bacanya jadi wa Suzuki, wa Yamaha, wa Honda, wa Avanza, wa Agia, wa Xenia, wa Robicon, wa Alphard. Tawa. Ini namanya Haji Marco. Haji Marco. Oh ini Pak Marco, Pak. Iya, ini Haji Marco. Alhamdulillah, Makanya kita kan, kenalan, Pak, ya. iya, ini spesialis centong. Ya. Spesialis centong. Jadi maunya gue gini, Bos. Ya. Bisa gak lo terima dulu takdir Tuhan bahwa pekerjaan lo ini udah seizin Allah. Ya. Jadi lo gak boleh bercabang. Sampai kapan ya gue kerja begini? Sampai kapan ya? Gak boleh. Ini udah takdir Tuhan. Gak boleh sampai kapan. Ini udah takdir Tuhan. Kalau lo kan enggak. Sampai kapan ya? Maksud gue begini-gini terus. Gak ada perubahan. Kan gue mau kaya raya tajir melintir. Kan gue di hari tua pengen. Itu boleh. Tapi dalam hati aja. Pasti gue nanti kaya raya tajir melintir. Pasti gue nanti punya perusahaan sendiri. Pasti nanti gue ngumpul sama anak, sama istri, sama anak. Pasti. Nah lo begitu dulu. Tapi kalau lo sampai kapan ya begini. Masuk di pasal itu ngeluh. Masuk di pasal itu mikir. Masuk di pasal itu gelisah. Masuk di pasal itu murung.
masuk di pasal itu sedih. Berapa pasal tuh gelisah? Komplit. Coba dari atas sampai 18 lu ada semua sebenarnya. Coba terangin sedikit. Saling berkaitan tuh 1 sampai 18. Bukan 1 bos, sifat lu tuh 18. Tapi lu nggak nyadarin. Ya, jadi dengan berawal dari sifat yang murung tadi, Pak, Iya, Pak. yang dijelaskan Pak Haji, murung, sampai kapan saya nyupir seperti ini? Sampai kapan? Padahal kalau itu dinikmati, disyukuri, dijalani, disyukuri, dinikmati, Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka karena kita menikmati. Ini amal soleh saya menghantarkan orang dari mana kemana, itu jadi amal soleh Bapak. Nanti ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk, ada orang yang nawari, yang biasa Pak Haji sama sekonyong-konyong, Pak saya ada ada mobil banyak ini butuh pengelola Pak, Bapak kan biasa. Nah, Bapak jadi direkturnya. Kayak tadi tuh. Iya. Dia kerja di Indofood. Ujuk-ujuk langsung jadi direktur utama. Bikin apa? Bakso sama sosis. Iya. Tadi barusan di Bandung. Jadi seperti Pak Haji sampaikan tadi, kalau kita sudah murung, orang murung itu mesti gelisah, itu mesti berhubungan Pasti, kan? Pak, pasti. Pasti gundah. Kalau sudah posisi itu kejauhan dengan Suntuk lagi. suntuk, jadi sedih, Iya. jadi ngeluh, jadi jengkel, juga akhirnya mancing jengkel orang. Kalau kita jengkel pasti mancing jengkel orang. Kemudian kepancing jengkel, pasti ucapannya jadi Iya. ngomel, Ngomel. bawel, dan cerewet hubungannya. Kalau sudah seperti itu wajahnya mesti cemberut. Pasti dengan cemberut mikir, ngangan-angan. Mikir gimana ya caranya, mikir. Terus akhirnya komen, itu kok begini, saya kok begini, itu kok begitu, saya kok begini, ngomeni orang. Nah itulah termasuk dengan komen itu, sifatnya akhirnya seperti cemburu. Bahasa umumnya, bahasa agamanya iri. Nah, dengan demikian melihat kecemburuan yang ada, kita bisa ada timbul sifat dendam pada orang yang menjadi pesaing kita. Iya. Ya, awas ya. Kamu kerja seperti itu bisa begini, saya enggak. Awas. Ada dendam yang membara. Kalau sudah dendam mesti ucapan kita tidak terkontrol. Iya. Jadi ketus, ucapannya jadi sekeluarnya, tidak terkontrol. Inilah ketus seperti Semaunya itu. lagi. Semaunya, nggak ada kontrol keluar ucapannya. Termasuk jadi jutek. Jutek itu dalam rangka wajah dan ucapan diimbangi. Nah, kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya mesti mukanya muka perak istilah Pak Haji, muka suntuk, nggak ada muka senyum, muka gembira, nggak ada, mukanya muka suntuk. Nah, dari satu akhirnya semua masuk. Nah, ini harus dibersihkan. Iya. Tadi Bapak gimana caranya untuk membersihkan ini? Ini caranya harus yang disampaikan Pak Haji itu di YouTube. Pokoknya mulai bangun tidur sampai mau tidur tidak ada kata lain kecuali syukur, ucap syukur, itu pasti akan hilang. Dengan alhamdulillah, apapun yang kita hadapi, apapun yang menimpa kita, semua pasti atas kehendak Allah, dan kita implementasikan, wujudkan dalam diri kita ini dalam bentuk syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil nyupir nggak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Maka sifat ini tidak akan muncul. Maka Pak Haji bilangnya kan bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah. Kalau itu nggak usah dihitung sebanyak-banyaknya. Kalau dihitung Pak Haji rumusnya 999 kali 27. Kalau itu kita lakukan dalam rangka apapun, itu akan tercapai
Dan Minimal hati tenang. hati tenang. Kalau udah hati tenang, tertata sama Allah, rezeki baru. Sekarang gimana mau bangun rumah, orang pondasinya aja nggak ada batu. Tertata dulu. Caranya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil nyupir, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil makan, alhamdulillah. Sambil nyuci baju, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga nggak timbul tadi itu kan ada lagunya tadi. Makan sendiri, nah, gitu kan? Nyuci sendiri. Gitu. Terus ngeluh. lanjut. Terus lanjut. Tidur pun sendiri. Terus, Pak, dia nyanyi buat dirinya dia sendiri. Dia nyanyi buat dirinya dia sendiri, bukan buat Bapak. Bininya kan nonton. Bininya nonton tuh. Coba ulangi lagi. Lo nyindir diri sendiri. Ada lagunya tadi biar nggak ngeluh Pak. Jadi Iya, kalau iya. itu tadi Bapak namanya ngeluh, akhirnya semuanya ucapnya pokoknya syukur, alhamdulillah. Mungkin istri di sana dapat pahala, dapat rezeki, biar nggak ada lagu itu. Lagunya Caca Andika. Pasien saya, artis Caca Andika tuh pasien saya. Dari bawah banget, sekarang kaya raya punya studio. Caca Andika tuh pasien saya. Dia kalau saya panggil pasti mau. Caca Andika datang lo testimoni di sini, mau dia. Caca Andika mau. Nah jadi yang dinyanyiin Bapak tadi sebenarnya bukan buat Bapak, buat dirinya dia sendiri. Karena dia juga di sini sendiri. Oh iya. Iya. Anaknya juga kuliah. Iya. Anaknya 4, udah kuliah. Ada yang jadi dokter 2, anaknya 4. Gitu. Istrinya di sana di kampung, dia di sini sama ibunya. Dia di sini sama ibunya. Lagi Riado. Kalau Bapak kan sendiri. Iya. Tapi tetap dia nyuci sendiri. Jadi sebenarnya dia mau ngomong buat diri sendiri. Ketawa loh. Nyindir diri sendiri. Jadi nggak boleh ngeluh, Pak. Jadi Bapak mulai hari ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi nyupir, lagi nyuci baju, lagi makan, habis sholat. Nah nanti Bapak habis sholat duduk. Nanti Bapak lihat di TikTok, di YouTube meditasi. Jadi Bapak duduk, matanya dipejamkan, bayangin. Bapak pulang kampung, ngumpul di Payakumbuh atau di mana, ngumpul sama istri sama anak-anak. Satu rumah 1000 meter. Punya penghasilan sebulan 10 miliar, bayangin. Renungin. Nggak usah lama-lama, 20 menit aja. Nanti habis sholat begitu lagi, sehari 5 kali. Setiap habis sholat Pak. Iya, namanya meditasi. Nanti Bapak lihat di YouTube, di TikTok. Meditasi itu apa? Dan Bapak praktekin ilmunya. RDAI ada yang namanya kuantum ikhlas. Afirmasi, visualisasi. Boleh gak Pak Haji kalau saya beli bukunya? Boleh, ada di Gramedia harga 75.000. Kalau saya lihat di YouTube bisa gak? Bisa. Namanya kuantum ikhlas. Jadi lompatan. Yang tadinya Bapak bawa mobil gede, sekarang Bapak jadi pegang perusahaan gede. Dari Bapak megang mobil gede, Bapak jadi penghasilannya gede, tapi nggak megang perusahaan. Duit datang sendiri. Emang ada? Ada Pak. Ini saya maksain Haji Marco 7 bulan Pak meraktekin ilmu RDAI. Waktu dia datang, kontrakannya berapa pintu? 6. 7 bulan dia praktekin, kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu dia datang dia nggak punya ruko. 7 bulan dia praktekin ilmu RDAI, rukonya sekarang berapa? 15 pintu. Jadi dia ada harian dari catering, mingguan dari laundry, bulanan dari kos-kosan, tahunan dari kontrakan. Nah saya mau Bapak begitu nanti di Padang. Harian ada dari catering, mingguannya dari laundry, bulanannya dari kos-kosan, tahunannya dari Idul Kurban. Dari itu kontrakan. Bisa kan saya nyoba kambing. Hariannya dari susu. Mingguannya kencing sama kotoran. Bulanannya kekah. Tahunannya Idul Kurban. Bapak juga harus. Nah nanti Bapak paksain sholat tobatnya 68 kali. Seperti siapa sih Pak Haji? Namanya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Oh iya Pak, saya pernah beli buku dia. Nah bagus gak? Bagus Pak. Nah itu dia bisa cair 21 miliar.
Dia tuh 41 kali kalau nggak salah sholat tobat dia. Iya. Nah, coba Bapak paksain sholat tobatnya Saya 68 ya Pak. 68 dari maghrib sampai isanya 18, sisanya dari bangun tidur sampai mau tidur. Kalau Pak Nasrullah bisa, Bapak juga harus bisa dan pasti bisa. Susahnya di mana? Nggak ada. Orang udah dicoba. Kalau baca Quran, Abdurrahman bin Auf khatam tiap malam satu Al-Quran. Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Nah Bapak paling nyicil 12 juz. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Ngaji bisa saya Pak. Bisa harus. Terus Coba, apa lagi? Saya coba kemarin tamat saya 2 juz. 2 juz. 2 juz. Itu bukan dari jam 00 saya mulai. Dari? Udah 2:30. Oh ya nggak apa-apa. Besok ulangi lagi. Iya. Pak, dulu sebelum kenal RDAY kita belum pernah khatam Quran. Nanti kalau Bapak udah kenal RDAY pasti khatam Quran. Tuh kelebihannya. Amin. Berarti kan di atas rata-rata. Iya. Dulu sebelum kenal RDAY paling kalau khatam Quran Ramadan. Tapi nanti kalau udah kenal RDAY sebulan bisa 2 kali khatam. Bahkan 3 kali khatam. Kan ini berarti kan ibadah kita ke Allah meningkat. Otomatis rezeki meningkat. Iya. Ada lagi? Yang masih ngeganjel? Ya. Itu sementara udah lengkap Pak. Kalau ada ganjal lagi sini lagi saya. Iya. Saya mau Bapak kayak Haji Marco. Kalau Haji Marco punya kontrakan, Bapak harus punya kontrakan. Kalau Haji Marco punya ruko, Bapak harus punya ruko. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita usianya nggak jauh dekat. Umur berapa Bos? 58. 58. Kita nggak jauh Bos. Paksain. Dia 7 bulan. Bos paksain. Sebisa mungkin. Lihat longgang waktu, kerjain. Harus punya ya Bos, 10 M ya Bos tiap bulan ya. Prestasinya Harus punya kontrakan kayak Haji Marco. Harus punya ruko kayak Haji Marco. Bisa? Terkabul? Sip. Punya perusahaan sendiri. Terkabul.